Ya, dokter, apa hikmah di balik perbuatan suami yang khianat dalam arti selingkuh? Lalu bagaimana kita mempositifkan rasa dan pikiran kita terhadap pengkhianatan yang telah dia lakukan, karena perempuan manapun pasti sakit dan sulit menerima kenyataan bahwa suaminya telah berkhianat. Saya sangat mengerti pada saat rumah tangga yang awalnya dibangun dengan sebuah kesepakatan, kemudian salah satunya ada yang mengkhianati. Ini sangat guncang. Ya. Namun kalau ditanya apa hikmahnya sih suami yang sempat berselingkuh gitu. Hikmah itu akan tertangkap oleh kita pada saat kita tenang. Atau kalau ada istilah sekarang hening. Kita bisa menangkap hikmah seseorang karena beda-beda. Hikmah ini kerja dari otak kanan juga, ada namanya sintesa. Nah, sintesa sering muncul, kadang otak kiri menganalisa. Jadi ketemu di sini. Tapi terkadang analisa ini ya terlalu ekstrim. Karena apa? Karena kita nggak mau disalahin. Maka selalu analisanya, tapi kan sering itu terjadi pada saat kita memikirkan sesuatu. Makanya tekniknya berikutnya adalah yang disebut ya memikirkan perasaan atau merasakan pikiran. Itu teknik juga. Memang butuh waktu. Butuh waktu. Inilah yang disebut ya perenungan diri, atau kalau dalam Islam disebut muhasabah. Langkah pertama harus tenang, hening. Boleh dilakukan kalau kita yang muslim habis sholat, karena habis sholat itu adalah mekanisme demikian rupa, sehingga orang berada di keheningan setelah itu. Itu tubuh tuh lagi butuh pemulihan tuh kalau kayak gitu. Ya. Atau ambil waktu mau sebelum tidur. Atau ambil waktu ya pada saat lagi relax gitu. Itu caranya. Ya. Kemudian kita lakukan forgiveness dulu tadi. Jadi ini lanjutan lagi ya, seandainya ibu mau mencari hikmah. Ya, lakukan forgiveness dulu tadi ya, seperti maafkan diri kita dulu dan maafkan suami gitu. Setelah itu, di dalam tenang tadi dan kita tutup mata, kita dialog, ya Allah kasih petunjuk bagiku. Apa sebetulnya hikmahnya ini? Tenang aja dulu. Nanti akan terlihatkah, terdengarkah hikmah itu. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang mendapatkannya bahwa, oh suamiku itu, dia mau kalau dia di rumah, saya jangan lama-lama di dapur. Dia ingin ditemani terus, duduk temani, dipijat-pijat belakangnya. Itu muncul gitu. Tapi itu bukan menyalahkan kita sebagai istri. Oh harus ada yang dia mau, tapi saya waktu itu terlalu sibuk di dapur misalnya. Atau muncul juga, oh ya rupanya suamiku itu dia mau kalau dia ada, saya di belakangnya kayak pas pampres. Ada suami kayak gitu, baru ketawa. Kalau suami saya gitu kan, dia udah duduk di depan televisi, ada kursinya tuh, kursi kerajaan, saya di belakang gitu, harus melihat tuh, oh airnya kurang, langsung ambil air. Kacangnya kurang, kasih kacang lagi. Habis makan kacang, tiba-tiba asam urat, tolong. Dia nggak bilang, minta tolong dong, pijat nggak? Tolong. Pijat lagi. Jadi macam-macam nanti hikmah itu. Ada juga begini hikmahnya. Oh, ya suamiku ini sudah masuk usia 55 tahun ke atas. Makanya dia selalu ingin ya dihargai. Oh, dia kepengen kalau dia cerita, saya sebagai istri meresponnya tuh yang bangga gitu. Bukan malah dia dinasehati, itu muncul itu. Mulainya dari yang simpel-simpel gitu. Karena laki-laki di atas 55 tahun, di mana hormon testosteronnya berkurang, tapi hormon perempuannya nyala, maka laki-laki itu semakin tampan, semakin ingin bersolek, semakin ingin bajunya rapi, semakin ingin dipeluk-peluk, semakin ingin ngajarin kita. Sementara kita perempuan di atas 45 tahun semakin jantan karena hormon perempuan berkurang karena sudah mau menopause. Jadi kita waktu dikasih tahu suami, kita langsung, udah tahu. Masa parah itu. Di sini lawannya. Dan yang menjadi pencetus adalah, ya, kenapa perselingkuhan memudahkan? Karena alat teknologi komunikasi yang jalur pribadi lebih memudahkan. Zaman dulu jarang banget ya orang selingkuh. Ya susah Bu. Karena berselingkuhnya harus pakai surat.
belum sampai sadar sama suami, suratnya udah kita segel. Itu zaman dulu. Tapi sekarang alat komunikasi langsung, japri itu gampang banget. Kemudian ditemukan teknologi password, udah deh, nggak bisa kita segel. Ini memudahkan untuk si laki-laki yang di atas 55 ingin menasehati seorang perempuan, adalah seorang perempuan entah dari mana temennya kah, ya stafnya kah, apa yang namanya juga, ya apalagi kalau cuma anak-anak muda yang sengaja udah tahu itu bosnya, sengaja bilang, iya Pak, siap. Disitulah terjadi. Maka ya untuk mendapat hikmah itu kita perlu pakai teknik itu. Dan masing-masing orang akan berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Helen, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, ini yang terakhir barangkali Bu Aisyah, Ibu Tanti dari Surabaya, mohon izin bertanya bagaimana kita mengatasi bila kita mendapatkan suatu masalah, pikiran, hati, dan perasaan berpikir bahwa masalah itu positif, tapi justru secara fisik kita tidak bisa menerima sehingga sakit lagi. Bagaimana Ibu Aisyah? Gini, mungkin yang mau ditambah cara konsep masalah ya. Yang tepat begini masalah itu. Masalah itu ada matematikanya. Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Itulah masalah. Ya, sekali lagi ya Ibu maaf. Masalah sama dengan sikon plus emosi negatif. Sikon ini susah dirubah, bahkan nggak bisa dirubah. Yang mudah dirubah adalah emosi negatif dinaikkan ke emosi positif. Misalnya sikonnya adalah suami. Kita marah sama dia. Suami ini nggak bisa dirubah dengan waktu cepat. Apalagi diganti. Susah banget. Makanya sikon ini nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah emosi negatif, move on ke atas. Sehingga walaupun suaminya sama, emosinya sudah positif, masalah terselesaikan. Apalagi masalah sama anak. Maaf Ibu, izin Ibu, ini sebagai contoh saja. Kan saya ngurusnya anak narkoba ya, atau anak-anak LGBT. Ibunya marah sama anaknya karena pakai narkoba. Marah. Saya cuma bilang, Ibu, ya, Ibu yang Ibu harus cepat rubah marah ini untuk menerima. Nggak bisa Bu Aisyah, saya marah. Kalau gitu, anaknya aja yang dirubah deh Bu, diganti aja sama anak-anak orang lain. Nggak bisa Bu Aisyah. Lalu terus gimana? Karena anak itu dalam matematika masalah, dia masuk di ya sikon. Anak pakai narkoba kan dibetulin dia nggak bisa sehari 2 hari. Dia nggak sama dengan influenza. Ya, apalagi mengganti anak nggak mungkin. Gitu. Jadi yang bisa dirubah adalah emosi negatif. Tinggal caranya yang diajarkan. Ya itu tadi yang kita belajar sama-sama. Tarik nafas lah, mengaku lah, istighfar, pakai kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agama lah, forgiveness lah, dan sebagainya. Sehingga situasi kondisi tetap sama. Dia anak kita, dia suami kita, tapi kita sudah mendapat jalan keluar gara-gara menaikkan level emosi. Itu yang disebut konsep masalah. Ya, jadi sekali lagi, jalan keluar itu akan datang dikala Ibu tenang. Percaya deh. Dan saya yakin selama ini juga sudah begitu kok Bu. Ya, hanya hari ini kita mensistematikan agar lebih mudah kita menggunakan teknik-teknik supaya lebih efektif untuk sampai di mutmainnah. Karena kondisi sekarang Ibu, bagaimana caranya ke mutmainnah secara efektif, secara kuantum itu yang dibutuhkan. Supaya kita tetap sehat. Kalaupun lagi sakit, bagaimana mutmainnah cepat kita dapati agar pun kita seandainya tidak tertolong, kita meninggalnya di nafsu mutmainnah. Inilah syahid. Ini yang dimaksud adalah syahid itu. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Mohon maaf ibu-ibu yang jawabannya belum dibacakan. Insya Allah kalau yang mirip-mirip, ini tadi bisa juga terjawab dengan otomatis. Dan yang belum sama sekali terjawab, saya doakan insya Allah akan terjawab dengan sendirinya dengan hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan ibu.